Yesus Al-Masih Nabi Isa spesial. Karena itu diangkat sebagai Tuhan. Apa yang spesial? Ini lahirnya beda dengan orang biasa. Bagaimana lahirnya? Tanpa bapak. Ibu saja tanpa bapak. Mana ada manusia yang lain seperti ini? Saya bilang Adam lebih spesial lagi. Lahir tanpa ibu, tanpa bapak. Kenapa nggak jadi Tuhan? Apakah Yesus Kristus dalam Alkitab sama dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran? Kalau kita tinjau dari bahasa, sejatinya Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masih dari sudut pandang bahasa. Karena itu tentang korespondensi fonetik. Ya, bahasa Yunaninya nama Yesus adalah Iesu, lalu ditambah dengan sufiks s untuk menandakan dia maskulin. Nah, kemudian orang-orang Syria itu menyebutnya dengan dua sebutan. Ada menyebutnya dengan Iso, ada kemudian menyebutnya dengan Isa. Di dalam orang Arab menyebutnya sebagai Yeshua. Kemudian di dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yesu, Yehoshua atau juga Yosua Hamasia. Yang dalam bahasa Yunani disebut dengan Yesus Kristus. Yang artinya Yesus Kristus atau Yesus Sang Juru Selamat dalam bahasa Indonesia. Jadi secara bahasa, Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu adalah sama. Tapi kemudian kalau kita berbicara tentang sejarah, maka kita harus melihat tinjauan sejarah dari kedua tokoh yang dimasukkan oleh masing-masing kitab suci ini. Yesus Kristus yang dimasukkan oleh Alkitab, bagaimana sejarahnya? Isa Al-Masih yang disebutkan oleh Al-Quran, bagaimana sejarahnya? Itu saya pernah ditanya, pernah berdialog. Ya, Ustaz, ini spesial Nabi Isa ini. Ya spesial, Yesus Al-Masih Nabi Isa spesial. Karena itu diangkat sebagai Tuhan. Apa yang spesial? Kata beliau, karena ini bisa menghidupkan yang mati. Yang kedua, ini lahirnya beda dengan orang biasa. Bagaimana lahirnya? Tanpa bapak. Ibu saja tanpa bapak. Mana ada manusia yang lain seperti ini? Saya bilang Adam lebih spesial lagi. Lahir tanpa ibu, tanpa bapak. Kenapa nggak jadi Tuhan? Tapi kan Adam nggak bisa menghidupkan yang mati. Dengan izin Allah, maaf, Nabi Ibrahim lebih canggih lagi. Buka Quran surah kedua, ayat 260, paling kiri sebelah atas. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin inna qalbi. Ketika Ibrahim bermohon kepada Rabbnya, ya Allah, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana cara menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu masih nggak yakin? Kata Ibrahim, saya yakin, saya yakin-yakinnya. Cuma supaya hati saya tenang, membuktikan kepada yang lain tentang kuasamu. Kata Allah, gampang. Lalu Allah berikan kemudian satu ketentuan sama persis dengan Nabi Isa. Cuman prosesnya lebih canggih. Kalau Nabi Isa, tepuk mayatnya, bangun, bicara. Nabi Ibrahim kata Allah, nih ambil burung, potong-potong dulu, dicincang dulu. Sudah dicincang kemudian, mayatnya disimpan, jasadnya di tempat bukit yang berbeda. Kalau sekarang potong burung, simpan di bukit satu, jasad yang kedua simpan di bukit B. Kepalanya simpan di bukit A, ekornya simpan di bukit B, badannya simpan di bukit C. Panggil dengan nama Allah. Thummat uhunna ya'tina kasa'ya. Panggil, bismillah dengan nama Allah, hidup, hidup. Sama persis dengan Nabi Isa. Dengan nama Allah, biiznillah, hidup, hidup. Nabi Ibrahim, biiznillah, dengan nama Allah, hidup, hidup. Menyatu semuanya, jadi satu. Psst. Kalau Nabi Isa kemudian ada yang menduga sebagai Tuhan, kenapa Nabi Ibrahim tidak angkat jadi Tuhan? Paham ya? Nah, ini menunjukkan bahwa ada pola pemikiran yang harus dikembalikan supaya benar cara memahaminya. Jelas sampai sini? Maaf saya sedikit agak lompat ya. Saya kembalikan kemudian, perhatikan sini. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Karena itu semua anak cucu Adam, beda dengan Adam, akan proses lahirnya dikandung dulu di perut ibundanya. Fokus baik-baik. Arba'ina yauman nutfah, 40 hari pertama baru kemudian proses antara spermatozoa dengan ovum berproses. Thumma yakunu mithla dzalika, kemudian alaqah, 40 hari yang kedua jadi alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah, 40 hari ketiga berbentuk mudghah, sudah mulai berbentuk daging sekeratan, ada bentuknya. Dan usianya sudah 4 bulan, 40 hari ketiga, 120 hari. 120 hari. Thumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah malaikat, fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan roh ke dalamnya. Jadi ingat, kalau di antara sini, di antara kita ada ibu misalnya yang tengah hamil, tengah mengandung, ingat baik-baik, atau keluarganya, kerabatnya, usia 4 bulan itu roh sudah ditiupkan. Di kandungan sudah ada rohnya.
Hati-hati ya. Berapa bulan? 4 bulan. Karena itu nanti ada ayat dalam Al-Quran, Quran surah ke-7 ayat 189. Di posisi ini harus banyak berdoa dan beramal soleh. Ingat ya, berdoa, beramal soleh. Minimal minta kepada Allah. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Minta banyak kepada Allah, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh. Jadikan anak saya anak yang soleh. Dari usia itu 4 bulan sampai ke atas menjelang lahiran. Nanti diiringi oleh amal soleh kedua orang tuanya. Ini sudah penelitian dokter muslim, khususnya di Asia Tenggara. Saya diskusi dengan seorang dokter muslim, ternyata ada korelasi amal soleh yang dikerjakan kedua orang tua, ayah dan bunda atau calon ayah dan bunda kepada anak yang sedang dikandung, yang belum dilahirkan. Jadi kalau orang tuanya rajin baca Al-Quran, itu berpengaruh ke anak, Bu. Dan penelitian terkini itu mempercepat anak itu menjadi seorang penghafal Quran ketika lahir.